kali ini aku kedatangan bintang tamu spesial. Dia tuh partner aku S2 di Universitas Negeri Semarang. Aku Maulida. Halo subscribers Bana. Oke, kali ini tuh kita akan membahas yaitu tentang pernikahan. Tapi kenapa aku di sini tuh pengen podcast bareng Mbak Maulida? Karena dia itu selain menjadi mahasiswa pasca sarjana, ternyata dia adalah seorang ibu beranak satu. dan apa ya, aku ngelihat tuh antara dunia pernikahan sama kuliahnya itu sangat seimbang. Bahkan menariknya lagi, partner aku yang satu ini itu berhasil kuliah dapat beasiswa ya kalau nggak salah ya kan. Ya, jadi mari kita tanya-tanya tentang bagaimana tentang dunia pernikahan. Soalnya kan banyak nih Mbak anak muda tuh bilang kayak gini, lulus S1 tuh kan kebanyakan mereka tuh dilema mau nikah apa mau lanjut kuliah gitu. Dan di daerahku aja tuh banyak yang bilang, oh nanti kalau udah nikah nggak bakal bisa lanjut sekolah lagi dan itu bakal terganggu gitu. Tapi kenyataannya, realitanya setelah aku lihat, setelah aku riset, nggak semuanya seperti itu gitu. Makanya nanti kita sharing-sharing aja seperti apa dunia pernikahan. Oke, gimana Mbak Maulida, sanggup? Ya bismillah ya. Oke, di sini tuh ada beberapa pertanyaan yang harus Mbak Maulida jawab sesuai pengalamannya Mbak Maulida dalam dunia pernikahan. Boleh. Yang pertama tuh karir dulu atau nikah dulu? Nah, jawaban yang sulit ya. Karir dulu atau nikah dulu? Sebenarnya ini tidak ada jawaban pasti ya. Karena secara teori itu sah-sah aja. Boleh nikah dulu, boleh karir dulu, bergantung ya gimana mimpi kita ya. Yang memilih nikah dulu nggak salah, yang memilih karir dulu juga nggak salah. Iya, betul. Ya. Pertimbangannya gitu, kalau dari pengalamannya Mbak Maulida sendiri gitu. Kalau boleh tahu nikahnya dulu pas waktu kapan sih? Habis S1 ya? Atau sebelum S1? Habis S1 habis S1 udah lulus sih waktu itu. Nah kebetulan memang waktu itu suami lulus duluan, jadi emang udah sempet kerja meskipun belum kerja yang settle gitu ya. Iya. Cuma dulu aku memang masih yang muda, gejolaknya itu masih yang aduh pengen cepet-cepet nikah, aduh pusing tugas kuliah, mau nikah aja gitu ya. Itu aku banget. Itu biasanya mahasiswa tuh aduh pusing-pusing mau nikah aja. Padahal nikah nggak sesederhana itu ya gitu. Ingat ya, nggak sesederhana itu gitu. Tapi banyak teman-teman mahasiswa yang ketika pusing tugas, yang ketika pusing tentang dunia perkuliahan pasti pengen nikah aja. Karena menganggap apa sih emang menikah itu seseru itu gitu ya. Daripada mikirin tugas kuliah lebih baik nikah aja gitu. Mungkin karena kebanyakan nonton drakor ya. Oh iya mungkin ya. Jadi merasa bahwa kehidupan pernikahan itu akan semanis drakor gitu. Kalau menurut aku ya ini based on pengalaman aja, tetapi sah-sah aja kalau misalnya teman-teman di sini punya pendapat yang lain. Sebenarnya nggak ada yang salah ya, cuma menurut aku kalau laki-laki ya baiknya memang paling tidak berkarir dulu lah, punya pekerjaan meskipun nggak harus pekerjaan yang sudah wow gitu ya, yang udah harus settle, tapi paling nggak dia punyalah sumber penghasilan gitu. Meskipun nanti kita bisa lah bersama-sama dengan istri begitu merintis gitu, tapi paling nggak untuk laki-laki itu paling tidak adalah pekerjaan gitu. Karena kan nanti mau menikah kan artinya membuka lembaran baru. Nah seorang laki-laki kan bertanggung jawab atas istrinya. Jadi kalau perempuan silahkan ya boleh karir dulu, boleh menikah dulu. Tapi yang perlu dipahami di sini adalah gini, kalau kalian memilih menikah dulu, kalian harus bicarakan dulu nih dengan calon pasangan. Nantinya kalian itu pengen berkarir atau enggak? Karena ada beberapa laki-laki yang ketika udah menikah, kamu nggak boleh kerja. Oh kamu nggak boleh, udah nggak usah sekolah lagi, udah kamu pokoknya di rumah aja.
Nah makanya ini kembali ke keinginan atau mimpi masing-masing ya. Kalau misalnya kalian memang punya mimpi, aku pengen jadi ibu rumah tangga yang baik, pengen jadi istri yang baik, pengen jadi ibu yang baik untuk anak-anak aku, ya sah-sah aja, silahkan menikah. Tapi kalau misalnya kalian masih punya mimpi-mimpi yang pengen kalian raih gitu, aku pengen sekolah lagi nih, aku pengen punya karir yang cemerlang gitu, tapi aku juga pengen nikah. Nah solusinya gimana? Bicarain sama calon pasangan. Kira-kira kalau nanti aku menikah, boleh nggak kalau aku mau sekolah lagi? Boleh nggak kalau aku mau masih mengejar mimpi aku? Boleh nggak aku nanti berkarir? Itu penting banget untuk dibicarain gitu. Kalau misalnya kalian masih pengen mengejar mimpi tapi pengen menikah karena pengen punya partner untuk mengejar mimpi bersama dan pasangan kalian mendukung itu, silahkan. Di kesimpulannya itu ya kembalikan pada diri kita masing-masing gitu, dan jangan lupa bicarakan dengan calon pasangan kita. Itu penting banget sih. Cuman buat para pria setidaknya punya beberapa penghasilan lah, walaupun itu belum bisa dikatakan wow gitu kan. Tapi paling nggak udah ada lah, karena kan nantinya ketika menikah kita harus menghidupi nih, selain menghidupi anak orang nih ya kan, karena laki-laki kan punya tanggung jawab lebih di situ gitu. Meskipun nanti nggak apa-apa setelah menikah mungkin membangun bisnis bareng, ada planning lah di situ gitu. gitu. Ada rencana nanti tuh penghasilan setelah nikah dari mana. Iya, itu harus ya, semuanya harus direncanakan. Jadi nggak yang udah aku pokoknya mau nikah, tapi nanti setelah nikah bingung kita mau makan apa gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Kayaknya ini agak berhubungan, tadi sempat disinggung di pertanyaan pertama, yaitu pertanyaannya apa saja yang harus dipersiapkan sebelum menikah gitu. Kenapa nih Mbak Maulida nih dulu nih? Apa ya, sebenarnya banyak hal ya yang perlu dipersiapkan dalam pernikahan. Tetapi yang paling utama adalah kesiapan mental. Kenapa tuh kesiapan secara mentalnya? Duh, kayak serem banget, enggak sih? Karena kan kembali lagi aku tadi udah ngomong ya bahwa pernikahan itu nggak sekedar hahaha aja ya. Yang namanya pernikahan pasti banyak lika-likunya ya. Dua kepala yang berbeda dibesarkan dengan cara yang berbeda, tapi kemudian harus berkumpul dalam satu rumah. Mungkin kan pasti kan akan ada banyak mungkin perbedaan di awal, saling menyesuaikan gitu ya, bagaimana kita saling memahami satu sama lain. Ketika ada masalah, bagaimana kita bisa meredam ego satu sama lain gitu ya. Jadi mental itu butuh sekali untuk dipersiapkan. Jadi meskipun ya mungkin dalam prosesnya kita ada proses belajar ya, nggak yang tiba-tiba udah dewasa aja gitu. Tapi paling nggak kita punya pemahaman bahwa menikah itu nggak sekedar hahaha aja gitu sih. Berarti dari segi mental untuk menyelesaikan semua masalah yang akan kita hadapi seperti itu ya, lebih ke bagaimana ketika kita dihadapkan suatu masalah, bagaimana menyelesaikan masalah. Kan nggak bisa kayak waktu pacarannya dikit-dikit berantem udah kita putus aja gitu ya, kan nggak bisa gitu ya. Nggak mungkin kan kalau nikah nanti udah kita cerai aja gitu. Nah, apalagi untuk laki-laki ya. Kalau perempuan mungkin bukan berarti di sini aku kayak ngebelain perempuan terus ya dari tadi ya, tapi memang laki-laki itu punya tanggung jawab lebih dalam pernikahan. Untuk yang beragama Islam sendiri ya, itu kalau laki-laki itu tidak boleh sembarangan ngomong cerai, ya mengucap cerai atau udah kita sendiri aja, atau misalnya udah kita pisah ranjang aja, udah aku mau pulang ke rumah, kamu pulang aja ke rumah orang tua, itu udah bisa disebut talak. Bahkan bercandanya aja itu bisa disebut talak ya. Maka dari itu laki-laki itu harus punya kedewasaan yang lebih, mental yang juga kuat, dan itu prinsip tidak mudah mengucapkan kata talak. Oke. Aku pernah dengar nih Mbak, katanya itu sebelum nikah itu banyak nih teman-teman aku yang kayak bikin perjanjian gitu. Bahkan ada beberapa dari mereka tuh kayak bikin kontrak perjanjian di atas lembar yang sudah bermaterai. Pranikah gitu ya. Iya, pranikah, perjanjian pranikah gitu. Nah itu emang apa yang dibahas di situ gitu? Aku penasaran apa yang perlu ada perjanjian apa gitu. Nah kalau itu sih bergantung si yang mau menikah itu. Tidak semua pernikahan itu didahului dengan perjanjian pranikah.
Tapi memang ada beberapa itu yang sebelum menikah mereka melakukan perjanjian pranikah, seperti misalnya pisah harta. Ya, jadi misalnya ada nih yang merasa mungkin harta dia banyak gitu ya. Jadi ada yang mungkin jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama pernikahan, supaya tidak terjadi istilahnya harta gonok gini yang harus dibagi dan sebagainya, mungkin ada yang sistemnya itu pisah harta. Pisah harta maksudnya itu supaya hutangnya itu tidak dicampur gitu ya, karena kan kadang ada ketika kita menikah itu juga salah satu yang harus ditanyakan ya pasangan, apakah pasangan itu punya hutang? Ya, atau itu juga perlu ya, jangan-jangan nanti misalnya kita nggak tahu nih backgroundnya gimana, tiba-tiba setelah menikah ternyata banyak yang nanya itu iya punya hutang puluhan juta misalnya gitu ya. Makanya itu kadang perlu yang namanya perjanjian pranikah. Tapi selama misalnya tidak ada permasalahan, ya tidak perlu sih gitu. Tapi ya itu kan kembali lagi ya ke diri masing-masing. Mungkin dari hal yang sederhana dulu nih, kan banyak anak muda yang sekarang tuh seusia mereka yang masih suka bersosial, tapi dari mereka tuh ada yang pengen cepat nikah karena kayak pengen nikah aja gitu. Nah, kira-kira di situ tuh kesepakatan yang harus disepakati bersama dengan calon pasangan, ada nggak yang kayak harus membatasi sosial seperti itu atau bagaimana gitu? Harus dibicarakan nggak seperti itu? Jelas sih itu kan kalau masalah bersosial ya setiap orang pasti bersosial ya, kayak di lingkungan pekerjaan pasti bersosialisasi, kemudian mungkin di lingkungan masyarakat itu juga bersosialisasi. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah seseorang yang hendak menikah itu harus paham dengan hak dan tanggung jawabnya. Kembali kepada hak dan tanggung jawab ya. Ketika kita sudah menikah, kita tidak bisa sebebas seperti sebelum menikah ya. Misalnya kalau sebelum menikah, buat yang cewek-cewek tuh masih suka nongkrong nih ya, ke salon, ke sana kemari, ya bukannya nggak boleh ya. Suka healing. Maksudnya iya, mau tiap hari banget arisan misalnya. Kalau yang laki-laki tuh kalau pulang kerja itu biasanya suka nongkrong sampai malam nonton bola, nggak tahu waktu gitu ya. Nah itu yang perlu dibicarakan juga dengan calon pasangan ya, bukannya tidak boleh, tetapi ada porsinya ya, mungkin ya seminggu 1 kali lah gitu, atau mungkin 2 minggu sekali, tetapi jangan sampai misalnya sudah menikah tapi merasa masih sendiri saja gitu, jadi kayak kerja pulang bukannya ke rumah tapi nongkrong sama teman-teman sampai malam gitu. Kan harus ada porsinya ya, ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk keluarga gitu. Karena posisinya udah beda gitu kan, udah nggak single tapi memang udah pasangan gitu. Ya itu juga perlu dibicarakan. Tapi kadang-kadang kan entah itu perempuan entah itu laki-laki kadang ingin ya ada satu waktu yang mungkin masih pengen lah pergi sama teman-teman. It's okay, bukannya nggak boleh ya, tetapi kita tahu waktu aja. Mungkin bolehlah kayak seminggu sekali lah atau 2 minggu sekali, silahkan, asal dengan izin ya kedua belah pihak gitu. Memang biasanya kan kalau di agama tuh hanya ini ya, perempuan kalau mau kemana-mana izin ke laki-laki gitu ya. Tetapi laki-laki yang bertanggung jawab pun ketika mau melakukan hal-hal gitu ya yang di luar tanggung jawabnya dia, kayak cuma sekadar untuk main-main hahaha, ya alangkah baiknya juga izin lah dengan istri gitu, supaya istri walaupun juga sebenarnya dalam agama Islam sendiri itu nggak ada larangan buat nggak izin kan, bebas kan, tapi setidaknya di situ menghargai adanya pasangan gitu. Betul, karena itu penting sekali ya. Jadi komunikasi itu menjadi salah satu kunci ya dalam pernikahan. Jadi kalau misalnya istrinya nggak tahu ini kok pulang sampai malam, padahal kan kerja pulang misalnya jam 2 udah pulang, kok ini sampai malam belum pulang gitu. Kan siapa tahu istrinya khawatir gitu kan, dengan kita berkomunikasi gitu, misalnya izin lah mau kemana, bukan izin ya, lebih ke mengabari gitu ya gitu. Oke, kita beralih ke pertanyaan yang ketiga. Menikah itu serem gak sih? karena nih banyak cerita apalagi di media sosial tuh perihal problem KDRT, atau bahkan yang sempat viral kemarin tuh problem antara mertua dan menantu. Banyaklah problematika tentang dunia pernikahan.
Jadi di sini menurut Mbak Maulida, menikah itu serem nggak sih? Enggak. Jadi buat yang mau menikah nggak usah takut ya. Sebenarnya serem atau nggak seremnya itu bergantung siapa pasangannya ya. Makanya kan ada sering nih muncul di sosial media kayak gini ya. Seorang anak itu nggak bisa menentukan siapa ayahnya, tapi kita bisa menentukan siapa pasangan kita ya. Nah, ya itu kuncinya di kita, bagaimana pinter-pinternya kita ya untuk menyeleksi nih calon pasangan kita. Menyeleksi di sini kita yang paling penting itu adalah karakternya ya. Tapi nggak cuma karakter ke kita aja, karena biasanya kalau PDKT itu kan kelihatannya emang baik ya, semuanya manis gitu ya. Tapi kita lihat juga gimana sih karakter dia ke teman-temannya, atau mungkin karakter dia ke keluarganya gitu ya. Jadi kita lihat karakter dia secara keseluruhan gitu. Kalau kita menikah dengan orang yang tepat, ya pernikahan itu akan sangat menyenangkan ya. Menurut saya kita bisa mengejar mimpi bersama, kita bisa healing bersama ya, jalan-jalan bersama. Kemudian kayak merasa punya sahabat ya yang 24 jam bersama kita gitu. Tapi kembali lagi kalau misalnya kita menemukan pasangan yang salah, ya lihat ya itu yang tadi Mbak Anna sebutkan ya di berita-berita. Jadi kita harus bisa nyortir ya, selektif lah dalamnya. Kalau kita misalnya meskipun udah cinta banget, bucin banget, kalau kita menemukan red flag gitu ya di pasangan, nah itu perlu kadang kan karena udah bucin ya, padahal ngeliat nih, misalnya dia main tangan nih, udah nggak apa-apa, nanti dia berubah. Menurut saya ya, merubah sikap itu tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Kalau misalnya dia bilang nanti aku akan berubah kalau udah menikah, ya meskipun mungkin ada yang benar-benar berubah, tapi itu kemungkinannya sangat kecil. Ya karena seseorang itu tidak bisa merubah dirinya kalau tidak ada kemauan dari dirinya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya dari masih belum menikah aja udah berani main tangan misalnya ya, udah berani marah-marah di depan umum gitu, itu perlu digarisbawahi sih. Oke, pertanyaan yang terakhir nih, bagaimana caranya beradaptasi dengan keluarga baru, khususnya keluarga dari pasangan kita? Kalau sekadar untuk beradaptasi ya, kita kan ngomongnya beradaptasi dulu ya, bukan belum masalah tinggal nih. Beradaptasi dulu ya, karena itu suatu yang menurut aku berbeda. Kalau beradaptasi sih asal kita menjadi pribadi yang baik, sopan santun gitu ya, mencoba mendekati. Kalau misalnya kita punya mertua yang pendiam gitu ya, kita ajak ngobrol, kita deketin. Ibu, kita coba kenali dia tuh sukanya apa. Mungkin bisa tanya ke calon pasangan kita ya, ibu tuh sukanya apa gitu. Misalnya dia ibu suka masak, bolehlah kayak tanya-tanya, ibu suka masak ya. Jadi coba kenali hal-hal yang disukai oleh ibu mertua nih gitu, supaya kita punya bahan obrolan yang nantinya tuh kita nyambung gitu kalau ngobrol. Biasanya kalau ngobrol udah nyambung, nanti ke yang lain-lainnya tuh enak gitu. Kemudian yang kedua, kita bisa kasih perhatian ya, karena siapa sih yang nggak suka perhatian ya, apalagi cewek ya. Kalau mertua gitu ya pasti seneng lah kalau kita perhatiin. Tapi bukan berarti perhatian di sini yang memposisikan kita benar-benar yang kayak, kan kadang ada ya yang karena mau dapat hatinya mertua itu sampai mau memposisikan diri yang kayak jadi kayak pembantu banget gitu ya. Nah, kayak merendah gitu ya. Ya yang kayak misalnya ikut mertua kemudian ngurus semua, ya bukan berarti nggak boleh sih ya, tapi kalau misalnya mertua memang udah sakit ya silahkan, itu kan salah satu bentuk bakti ya. Tapi kalau misalnya untuk mendekati, memperhatikan ya, misalnya bisa kita dengan tahu tanggal lahirnya mertua gitu ya. Kita kalau misalnya pas mertua ulang tahun, bolehlah kita kasih hadiah kecil atau kasih surprise, kasih kue gitu, selamat ulang tahun gitu. Itu kan sebagai salah satu bentuk bahwa kita itu perhatian gitu. Kita tahu tanggal lahirnya, kita tahu hobinya, jadi enak diajak ngobrol gitu. Itu kalau misalnya masalah sosialisasi ya. Terus kalau misalnya kita main ke mertua, bolehlah bawa buah tangan mungkin ya gitu. Tapi kalau masalah tinggal, memang ada yang mengatakan kayak gini, dalam satu rumah itu tidak boleh ada dua ratu. Ya aku pernah dengar itu, Iya. Meskipun mertua mungkin kita baik ya, mertua aku baik banget kok gitu, tapi memang alangkah baiknya itu memang tidak yang benar-benar satu rumah
bukan berarti nggak boleh ya. Iya. Kecuali misalnya memang mertuanya itu udah dalam keadaan sakit, kemudian kita harus merawat, ya itu kan salah satu bentuk bakti ya, oke lah serumah. Tapi kalau misalnya masih sama-sama sehat ya, kita ada kemampuan untuk bisa tidak satu rumah gitu dengan mertua, ya alangkah lebih baik kita sendiri-sendiri aja, tapi juga tetap mengunjungi ya. Oke, udah ada 4 pertanyaan tadi yang kita bahas tentang dunia pernikahan. Tapi kayaknya ada satu yang ketinggalan nih Mbak Maulida. Kadang kan anak muda sekarang itu beberapa dari mereka itu takut nikah, atau enggak ada keluarga yang bilang, ngapain kamu nikah? Secara kamu kan belum dapat pekerjaan, ekonominya belum bagus, ini itu segala macam gitu. Nah, Mbak Maulida sendiri, bagaimana pendapat tentang rezeki sebelum dan sesudah menikah kayak gitu? Oke. Ya kalau masalah rezeki memang kita nggak boleh ada keraguan ya. Insya Allah Allah akan mencukupkan gitu. Asal kita ada usahanya Iya, ya. ada usahanya. Jangan berharap uang tiba-tiba jatuh dari langit gitu ya. Ya enggak. Tapi kalau masalah rezeki, matematika kita sama matematika Allah itu beda Iya, ya. beda. Kadang mungkin ada, aku pernah melihat ya sebuah keluarga yang mungkin gajinya itu sangat pas-pasan, tapi ternyata hidupnya itu berkah ya, cukup aja mau beli ini ada, mau makan ini ada gitu. Itu yang namanya dibilang keberkahan. Oh, iya. Gitu ya. Tapi kembali lagi ya, bukan berarti rezeki akan ada banyak rezeki tapi tanpa usaha ya. Maksudnya rezeki itu akan ada jika dibarengi dengan usaha. Gitu. Tapi memang benar adanya ya, insya Allah kalau kita menikah akan ada rezeki dari Allah yang tidak disangka-sangka gitu ya. Kalau dari pengalaman aku sendiri, memang waktu menikah aku belum bekerja gitu ya, tapi baru menikah waktu itu 1 bulan ya, 1 bulan 2 bulan alhamdulillah terus diangkat CPNS gitu. Terus suami juga dapat kerjaan sama di tempat aku berada gitu ya, yang alhamdulillah juga bagus gitu. Tapi kembali lagi, itu juga tidak serta-merta tiba-tiba ada gitu, tapi kan dengan usaha gitu ya, dibarengi dengan usaha, dengan niat yang baik, dengan niat misalnya aku ingin membantu suamiku, ingin membahagiakan orang tua gitu ya. Kemudian aku juga berusaha semaksimal mungkin untuk bisa dapat pekerjaan itu nih gitu. Begitu juga dengan suamiku. Kembali lagi, intinya sebelum menikah kita tetap harus ada planning gitu ya. Jadi nggak yang udahlah pokoknya mau menikah aja gitu ya. Tapi tanpa persiapan. Intinya ya segala sesuatu perlu dipersiapkan, baik dari segi finansial, kemudian dari segi mental ya, dari segi fisik ya, semuanya gitu. Kesehatan itu kan juga penting. Oke, terakhir nih pesan buat para penonton di rumah yang mau menikah kayak gitu. Apa nih pesan Mbak Maulida buat mereka? Apa ya? Intinya yang masih ragu-ragu nih, yang udah mau menikah tapi aduh aku bisa nggak ya gitu ya. Intinya gini, menikah itu tidak semenyeramkan itu gitu. Kadang-kadang karena kalau lihat berita sekarang kan ada yang pembunuhan ya, suami membunuh anak, suami membunuh istri, serem-serem banget ya. Pernikahan itu akan menyenangkan ketika kita menikah dengan orang yang tepat. Jadi temukanlah, PR-nya itu adalah temukanlah orang yang tepat gitu ya. Dan mencari orang yang tepat ini memang tidak mudah ya, tetapi paling tidak yang pertama yang harus dilihat adalah karakternya. Intinya dalam pernikahan itu kuncinya salah satunya adalah yang pertama komunikasi ya, komunikasi. Usahakan kita mencari pasangan yang bisa diajak komunikasi, karena komunikasi ini menjadi salah satu hal yang paling penting dalam pernikahan. Kita mau menyampaikan sesuatu, kalau misalnya pasangan kita nggak bisa diajak komunikasi, udah susah. Kadang kan di dalam pernikahan kita menemukan hal-hal yang mungkin ada hal yang mengganjal gitu ya, atau ada hal-hal yang mungkin perlu dibicarakan, ada permasalahan. Nah itu segala sesuatunya itu butuh dikomunikasikan. Tapi kadang ada orang-orang yang nggak mau diajak komunikasi. Akhirnya masalah itu tidak terselesaikan, tapi bersikap seperti tidak ada masalah. Akhirnya itu hanya menjadi sebuah bom waktu. Gitu. Jadi komunikasi, kemudian saling memahami ya, saling memahami itu juga penting banget. Jadi bagaimana kita saling memahami kondisi pasangan. Kalau misalnya nih, kadang kan ada laki-laki yang, ini kok rumah kotor banget. Padahal misalnya istrinya lagi sakit.
Nah itu harus saling ya, harus paham gitu. Begitu juga dengan istri ke suami gitu lah ya, saling memahami. Misalnya suami baru pulang kerja capek gitu ya, kita misalnya apa gitu, misalnya tadi suami lupa lah naruh anduk di kasur gitu, kita sebel gitu ya. Jangan langsung ngomel ya dia pulang gitu, kita sambut dulu, iya kita bawain teh dulu misalnya gitu. Jadi intinya harus saling lah, saling gitu, komunikasi, saling memahami. Oke, makasih buat kalian juga sudah menonton podcast ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and Subscribe. dadah. Sampai ketemu di Dadah. podcast berikutnya.